Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Putri Ramadhani dengan NIM A1D1 19097 dari Ruang 3 Semester 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan bercerita mengenai cerita rakyat dari Provinsi Jambi. Salah satu ceritanya berjudul Putri Tangguh. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Alkisah di negeri bunga, Kecamatan Danau Kerinci, Provinsi Jambi. Ada seorang perempuan bernama Putri Tangguh. Ia hidup bersama suami dan ketujuh orang anaknya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ia bersama suaminya menanam padi di sawahnya yang hanya seluas tangguh. Meskipun hanya seluas tangguh, sawah itu dapat menghasilkan padi yang sangat banyak. Setiap habis dipanen, tanaman padi di sawahnya muncul lagi dan menguning. Dipanen lagi, muncul lagi, dan begitu seterusnya. Berkat ketekunannya bekerja siang dan malam, menuai padi, 7 lumbung padinya yang besar-besar sudah hampir penuh. Namun, kesibukannya itu membuatnya lupa mengerjakan pekerjaan yang lain. Ia terkadang lupa mandi, sehingga dakinya dapat dikerok dengan sendok. Ia juga tidak sempat bersilaturahmi dengan tetangganya dan mengurus ketujuh orang anaknya. Pada suatu malam, saat ketujuh orang anaknya tengah tidur terlelap, Putri Tangguh berkata kepada suaminya yang tengah beristirahat, "Bang, adik sudah lelah. Setiap hari menuai padi. Adik ingin mengurus anak-anak dan bersilaturahmi ke tetangga, karena kita seperti terkucil," ungkap Putri Tangguh kepada suaminya. "Lalu, apa rencana mudik?" tanya suaminya dengan suara yang pelan. "Begini bang, besok adik ingin memenuhi ketujuh lumbung padi yang ada di samping rumah untuk persediaan kebutuhan kita beberapa bulan ke depan," jawab Putri Tangguh. Baiklah kalau begitu. Besok anak-anak kita ajak ke sawah untuk membantu mengangkut padi pulang ke rumah, jawab suaminya. "Ya bang," jawab Putri Tangguh. Beberapa saat kemudian, mereka pun tertidur karena kelelahan setelah bekerja hampir sehari semalam. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Hujan itu baru berhenti saat hari mulai pagi. Akibatnya, semua jalan yang ada di kampung maupun yang menuju sawah menjadi licin. Usai sarapan, Putri Tangguh bersama suami dan ketujuh anaknya berangkat ke sawah untuk menuai padi dan membawanya pulang ke rumah. Dalam perjalanan menuju ke sawah, tiba-tiba Putri Tangguh terpeleset dan terjatuh. Suaminya yang berjalan di belakangnya segera menolongnya. Walaupun sudah ditolong, Putri Tangguh pun tetap marah-marah. "Jalanan kurang ajar," hardik Putri Tangguh. "Baiklah, padi yang aku tuai nanti akan aku serahkan di sini sebagai pengganti pasir agar tidak lagi licin," tambahnya. Setelah menuai padi yang banyak, hampir semua padi yang mereka bawa mereka serahkan di jalan itu sehingga tidak lagi licin. Mereka hanya membawa pulang padi sedikit dan memasukkannya ke dalam lumbung padi. Sesuai dengan janjinya, Putri Tangguh tidak pernah lagi menuai padi di sawahnya yang seluas tangguh itu. Kini ia mengisi hari-harinya dengan menenun kain. Ia membuat baju untuk dirinya sendiri, suami, dan untuk ketujuh orang anaknya. Akan tetapi, karena kesibukannya menenun kain tersebut, lagi-lagi membuatnya lupa bersilaturahmi ke rumah tetangga dan mengurus ketujuh orang anaknya. Pada suatu hari, Putri Tangguh keasikan menenun kain dari pagi hingga sore hari, sehingga lupa memasak nasi di dapur untuk suami dan anak-anaknya. Putri Tangguh tetap saja asik menenun kain hingga larut malam. Ketujuh anaknya pun tertidur. Setelah selesai menenun, Putri Tangguh pun ikut tertidur di samping anak-anaknya. Pada saat tengah malam, si bungsu terbangun karena kelaparan. Ia menangis meminta makan. Untungnya,
Putri Tangguh dapat membujuknya sehingga anak itu tertidur kembali. Selang beberapa waktu, anak-anaknya yang lain pun terbangun secara bergilir, dan ia berhasil membujuknya untuk kembali tidur. Namun, ketika anaknya yang sulung bangun dan meminta makan, ia bukannya membujuk, melainkan memarahinya. Kamu itu sudah besar, tidak perlu dilayani seperti anak kecil. Ambil sendiri nasi di panci. Kalau tidak ada, ambil beras dalam kaleng dan masak sendiri. Jika tidak ada beras, ambil padi di lumbung dan tumbuk sendiri, seru Putri Tangguh kepada anak sulungnya. Oleh karena sudah kelaparan, si sulung pun menuruti kata-kata ibunya. Namun, ketika masuk ke dapur, ia tidak menemukan nasi di panci maupun beras di kaleng. Bu, nasi dan beras sudah habis semua. Tolonglah tumbuhkan dan tampilkan padi, pinta si sulung kepada ibunya. Apa katamu? Nasi dan beras sudah habis. Seingat ibu, masih ada nasi dingin di panci sisa kemarin. Beras di kaleng pun sepertinya masih ada untuk 2 kali tanah. Pasti ada pencuri yang masuk ke rumah kita, kata Putri Tangguh. Ya sudahlah, kalau begitu tahan saja laparnya hingga besok pagi. Ibu malas menumbuk dan menampik padi. Apalagi malam-malam begini, nanti mengganggu tetangga, ujar Putri Tangguh. Usai berkata seperti itu, Putri Tangguh tertidur kembali karena kelelahan setelah menenun seharian penuh. Si sulung pun kembali tertidur dan ia harus menahan lapar hingga pagi hari. Keesokan harinya, ketujuh orang anaknya bangun dalam keadaan perut keroncong. Si bungsu menangis merengek-rengek karena sudah tidak kuat menahan lapar. Demikian pula keenam anaknya yang lain. Semuanya kelaparan dan meminta makan. Putri Tangguh pun segera menyuruh suaminya untuk mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Sang suami pun segera menuju ke lumbung padi yang berada di samping rumahnya. Alangkah terkejutnya sang suami saat membuka salah satu lumbung padinya. Ia mendapati lumbungnya kosong. Kemana padi-padi itu? Gumam sang suami. Dengan perasaan panik, ia pun memeriksa satu persatu lumbung padinya yang lain. Namun, setelah ia membuka semuanya, tidak sebutir pun biji padi yang tersisa. Dik, cepatlah kemari, ujar sang suami memanggil Putri Tangguh. Ada apa, Bang? Tanya Putri Tangguh dengan perasaan cemas. Lihatlah, semua lumbung padi kita kosong. Pasti ada pencuri yang mengambil padi kita, jawab sang suami. Putri Tangguh pun hanya ternganga penuh keheranan, seakan tidak percaya pada apa yang baru saja ia lihat. Benar, Bang. Tadi malam pencuri itu juga mengambil nasi di panci dan beras di kaleng, tambah Putri Tangguh. Tapi tidak apalah, Bang. Kita masih punya harapan. Bukankah sawah kita adalah gudang padi? Kata Putri Tangguh. Usai berkata seperti itu, Putri Tangguh langsung menarik tangan suaminya, lalu berlari menuju ke sawah. Sesampainya di sawah, alangkah kecewanya Putri Tangguh karena harapannya telah sirna. Bang, pupuslah harapan kita. Lihatlah sawah kita. Jangankan biji padi, batang padi pun tidak ada. Yang ada hanya rumput tebal menutupi sawah kita, kata Putri Tangguh. Sang suami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya tercengang penuh keheranan menyaksikan peristiwa aneh itu. Dengan perasaan sedih, Putri Tangguh dan suaminya pulang ke rumah. Kakinya terasa sangat berat untuk melangkah. Selama dalam perjalanan, Putri Tangguh mencoba merenungi sikap dan perbuatannya selama ini. Sebelum sampai di rumah, teringatlah ia pada sikap dan perlakuannya terhadap padi, dengan menganggapnya hanya seperti pasir dan menyerahkannya di jalan yang becek agar tidak licin. Ya Tuhan, itukah kesalahanku sehingga kutukan ini datang kepada kami? Keluh Putri Tangguh dalam hati. Sesampainya di rumah, Putri Tangguh tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh badannya terasa lemas. Hampir seharian ia hanya duduk termenung. Pada malam harinya, ia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua berjenggot panjang mengenakan pakaian berwarna putih. Wahai Putri Tangguh, aku tahu kamu mempunyai sawah seluas Tangguh.
tetapi hasilnya mampu mengisi dasar Danau Kerinci sampai ke langit. Tetapi sayang Putri Tangguh, kamu orang yang sombong dan takabur. Kamu pernah meremehkan padi-padi itu dengan menyerakannya seperti pasir sebagai pelapis jalan yang licin. Ketahuilah wahai Putri Tangguh, di antara padi-padi yang pernah kamu serakan itu ada setangkai padi hitam. Dia adalah raja kami. Jika hanya kami yang kamu perlakukan seperti itu, tidak akan menjadi masalah. Tetapi karena raja kami juga kamu perlakukan seperti itu, maka kami sangat marah. Kami tidak akan lagi datang dan tumbuh ke sawahmu. Masa depan kamu dan keluargamu akan sengsara. Rezekimu akan seperti rezeki ayam. Hasil kerja sehari cukup untuk dimakan sehari. Kamu dan keluargamu tidak akan bisa makan jika tidak bekerja dulu. Hidupmu benar-benar akan seperti ayam. Mengais dulu baru makan, ujar lelaki tua itu dalam mimpi Putri Tangguh. Putri Tangguh belum sempat berkata apa-apa. Orang tua itu sudah menghilang. Ia terbangun dari tidurnya saat hari mulai siang. Ia sangat sedih merenungi semua ucapan orang tua yang datang dalam mimpinya semalam. Ia akan menjalani hidup bersama keluarganya dengan kesengsaraan. Ia menyesali semua perbuatannya yang sombong dan takabur dengan menyerahkan padi untuk pelapis jalan licin. Namun, apalah arti sebuah penyesalan? Menyesal kemudian tiadalah guna. Demikianlah kisah Putri Tangguh dari Provinsi Jambi. Kisah ini mengandung pesan-pesan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di kalangan masyarakat Jambi, kisah ini dijadikan sebagai nasihat orang tua kepada anak-anaknya agar tidak menyia-nyiakan padi. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita Putri Tangguh adalah keburukan sifat sombong dan takabur. Sifat ini tercermin pada sikap dan perilaku Putri Tangguh yang telah meremehkan padi dengan cara menyerahkannya di jalan yang licin sebagai pengganti pasir. Akibatnya, hidupnya menjadi sengsara karena padi-padi tersebut murka kepadanya. Nah, dari sini dapat diambil sebuah pembelajaran bahwa harta dan pekerjaan dapat membuat seseorang lalai dan tidak waspada dalam perbuatan, sehingga mengakibatkan kebinasaan dan malapetaka. Orang yang memiliki sifat-sifat tersebut biasanya akan menyadari kesalahannya setelah tertimpa masalah. Hal ini tampak pada sikap dan perilaku Putri Tangguh yang baru menyadari dan menyesali semua perbuatannya setelah tertimpa masalah, yakni padi ajaib enggan untuk kembali dan tumbuh lagi di sawahnya. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi cerita rakyat dari Jambi yang berjudul Putri Tangguh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.